Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat datang bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dengan kebaikan dan kemurahan-Nya yang melimpah-limpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang baik dan berkat-berkat yang kami alami hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau masuk dalam saat teduh. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kebenaran yang kami dengarkan. Singkapkanlah apa yang tersembunyi bagi kami, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kesedihan adalah hal yang pernah dialami oleh setiap orang. Orang bisa bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Akan tetapi, kesedihan tidak boleh menghalangi kita dari melangkah maju menuju ke tempat yang lebih baik. Bangsa Israel mengalami kesedihan karena pemimpin besar mereka, yaitu Musa, baru saja meninggal. Ulangan 34 ayat 5-8. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang besar. Saat Musa meninggal, bangsa Israel menangisi Musa selama 30 hari lamanya. Namun setelah itu Allah memerintahkan Yosua untuk beranjak maju memasuki tanah perjanjian karena Allah memiliki rencana bagi bangsa Israel. Kehilangan Musa memang merupakan hal yang berat bagi bangsa Israel, tetapi mereka tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan mereka sehingga menghalangi rencana Allah bagi mereka. Rencana Allah bagi bangsa Israel bukanlah tetap tinggal di tanah Moab dan menangisi Musa, namun Allah ingin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mengklaim tanah yang telah dijanjikan Allah bagi mereka. Apabila bangsa Israel ingin menjangkau janji-janji Allah, maka mereka harus melepaskan apa yang telah berlalu. Apa yang diharapkan Allah untuk dilakukan bangsa Israel juga diharapkan Allah untuk kita lakukan. Banyak orang berusaha menggenggam erat-erat apa yang Allah minta untuk lepaskan, padahal Allah memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan. Jikalau tidak melepaskan genggaman kita, maka tangan kita tidak akan bisa menjangkau lebih baik. Selain itu, meskipun Allah telah menjanjikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel, namun bangsa Israel tetap harus melakukan bagian mereka, yaitu melangkah memasuki tanah Kanaan. Mari kita baca Yosua 1 ayat 2-3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Banyak orang hanya berlutut untuk berdoa, kemudian hanya menunggu Allah memberikan sesuatu bagi mereka. Padahal ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengklaim janji-janji Allah bagi kita. Saat kita berdoa agar mendapatkan nilai ujian yang baik, kita juga harus belajar dengan baik. Saat kita berdoa agar diberikan pekerjaan yang baik, kita juga harus bertindak mencari pekerjaan dan mengirimkan lamaran-lamaran kerja. Saat kita berdoa agar diberikan pasangan hidup yang seimbang, kita juga harus rajin ke gereja dan membuka mata kita bagi kesempatan-kesempatan untuk bisa menemukan pasangan hidup kita di gereja. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bekerja sama dengan Allah dalam menerima janji-janjinya, seperti halnya bangsa Israel harus melangkah menginjak tanah perjanjian untuk mengklaim janji-janji Allah. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam janji-janji Allah, tetap ada musuh yang akan mencoba untuk menghalangi dan harus kita taklukkan. Akan tetapi, apabila Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut karena semua janji-janji Allah adalah ya dan amin, dan kita pasti akan menerimanya apabila kita mempercayai Allah dan melangkah maju. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga setiap benih firman Tuhan yang kita terima akan tertanam di dalam tanah hati kita, berakar dan bertumbuh, serta menghasilkan buah-buah yang melimpah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu malam ini. Firman-Mu adalah kekuatan bagi roh dan jiwa kami, serta penerang bagi jalan-jalan kami. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berikanlah kesehatan bagi tubuh kami dan umur yang panjang, agar kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami sebagai alat kerajaan-Mu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan damai sejahtera-Mu. Berikanlah keamanan bagi bangsa kami, terutama di hari-hari menjelang pemilu dan sesudah pemilu. Kami serahkan hasil pemilu nanti ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkaulah yang mengangkat para pemimpin dan segala sesuatu yang terjadi berada dalam kedaulatan-Mu. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.